Kembali kami menyapa jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ini adalah hari yang baru. Ada kemurahan baru, berkat baru yang Tuhan berikan buat kita. Saya meyakini penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, percaya bahwa kasih setia Tuhan terus ada dan tersedia buat kita. Masih ingat pohon iman yang kita gambarkan beberapa hari yang lalu? Kalau misalnya saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semua adalah sebuah pohon, maka pohon apa itu? Tidak peduli pohonnya apa, tetapi kita kemarin belajar bagaimana pohon itu harus punya akar yang kuat, akar yang menancap supaya pohon itu terus berdiri tetapi juga mendapatkan nutrisi yang cukup. Masih dari teks yang sama, yaitu Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sekali lagi, kita belajar bahwa hal yang membuat pohon itu terus bertumbuh, hal yang membuat pohon itu terus menghasilkan buah, hal yang membuat pohon itu tetap tegak berdiri adalah akarnya. Seberapa kuat, seberapa jauh akar dari pohon itu menghunjam bumi, tetapi juga seberapa jauh dan seberapa mampu akar itu menjangkau sumber nutrisi. Firman Tuhan di sana memakai istilah dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Akarnya sampai kepada sumber kehidupan, sampai kepada sumber nutrisi, sehingga pohon itu digambarkan di sana daunnya tetap hijau, tidak peduli sekalipun ada panas terik, tidak khawatir terhadap tahun-tahun kering, bahkan di sana dikatakan menghasilkan buah. Alasannya sekali lagi karena akarnya tertanam di tempat yang tepat dan akarnya mampu menjangkau dan terhubung dengan sumber nutrisi. Pohon iman kita akan terus hidup semakin kuat. Kuncinya di sini adalah ketika akar iman kita itu terhubung dengan sumber nutrisi. Firman Tuhan menggambarkan ketika kita menambatkan akar-akar kita ke air kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Keimanan kita, kerohanian kita kuat, kerohanian kita akan sehat, nutrisi iman kita akan tersedia dan terpelihara ketika akar iman kita, ketika kehidupan kita terus terhubung, ketika kita terkoneksi, ketika kita punya hubungan dengan sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Ini menjadi inspirasi, dorongan, dan motivasi bagi kita. Seberapa banyak porsi yang kita berikan untuk kita sengaja membina hubungan kita dengan sumber kehidupan yang adalah Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita berikan, porsi yang kita berikan untuk menggali firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, sengaja terhubung dengan Tuhan, sengaja mencari dan menghisap kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber dan nutrisi kehidupan kita. Tidak ada cara yang lain selain kita terhubung memang dengan sengaja mencari nutrisi iman kita, sehingga iman kita terus bertumbuh, iman kita kuat, sekalipun datang panas terik, sekalipun musim berganti, sekalipun ada badai kehidupan. Firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kepada kita, mari kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sengaja meluangkan waktu, sengaja menyisihkan waktu, sengaja melatih hidup kita untuk mendapatkan berkat-berkat rohani. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk terus terhubung dengan Tuhan, punya akar iman yang kuat sehingga pohon iman kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sehingga buah-buah yang kita hasilkan semakin buah yang matang, buah yang dinikmati orang-orang banyak dan juga mempermuliakan Tuhan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah hari ini kasih dan kemurahan Tuhan beserta dengan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi medan gumul dan medan juang mereka masing-masing. Doa kami yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupi, yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.